Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Fadilah dengan NPM 2012369. Saya berasal dari kelompok 16. Saya akan mempresentasikan elliptic kurve kriptografi atau bisa disingkat dengan SCC. Nah, selanjutnya ada konsep dasar dari algoritma. Definisinya yaitu dari SCC ini adalah sebuah sistem kriptografi kunci publik yang berbasis pada perhitungan matematis kurva eliptik. Berbeda dengan RSA yang menggunakan faktorisasi bilangan prima, SCC ini menggunakan properti matematika dari kurva eliptik untuk mengamankan data. Di sini kita bisa lihat persamaan dasar kurva eliptiknya adalah Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 ditambah AX tambah B, di mana A dan B adalah konstanta yang menentukan bentuk dari kurva tersebut. Nah, kurva ini akan membentuk pola tertentu di bidang koordinat. Selanjutnya ada fungsi dan peran SCC ini dalam public key infrastruktur. Nah, yang pertama ada enkripsi data. Nah, SCC ini digunakan untuk menenkripsi atau mengunci informasi sehingga hanya pihak yang memiliki kunci yang tepat saja yang dapat membuka dan membaca si data tersebut. Yang kedua ada tanda tangan digital atau SCC ini memungkinkan kita untuk membuat tanda tangan digital yang memastikan dua hal yang penting, yaitu autentikasi dan integritas data. Yang ketiga adalah pertukaran kunci. Melalui protokol seperti SCDH, SCC ini memfasilitasi pertukaran kunci eh, enkripsi secara aman melalui saluran yang tidak aman, misalnya internet publik. Nah, sementara peran SCC dalam public key infrastruktur ini sangat penting, terutama pada sertifikat SSL atau TLS untuk website HTTPS. Ada juga pada sistem autentikasi pengguna server dan pada aplikasi mobile banking yang sering kita gunakan untuk transaksi sehari-hari. Sementara untuk kelebihan dan keterbatasannya, untuk kelebihannya yang pertama ada ukuran kunci yang jauh lebih kecil. Nah, artinya untuk tingkat keamanannya ini setara, kunci ICC ini hanya sekitar 256 bit yang memberikan keamanan yang sebanding dengan RSA yang mempunyai bit 3072. Nah, kelebihan yang kedua yaitu kecepatan komputasinya yang lebih tinggi. Operasi kriptografi dengan SCC memerlukan daya komputasi yang lebih rendah dibanding dengan RSA, sehingga proses enkripsi dan deskripsinya ini menjadi jauh lebih cepat. Nah, selanjutnya adalah efisiensi bandwidth. Karena ukurannya yang kunci dan ciphertext yang dihasilnya lebih kecil, maka data yang perlu ditransmisikannya juga lebih sedikit. Jadi ini sangat berguna dalam jaringan dengan bandwidth yang terbatas atau koneksi internet yang lambat. Nah, untuk keterbatasannya, yang pertama ada kompleksitas implementasi. Jadi algoritma ICC ini secara matematis lebih kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang teori kurva eliptika ini. Nah, untuk yang kedua ada pemilihan kurva yang tepat. Jadi ini sangat penting, tidak semua kurva eliptik itu aman. Ada juga kurva-kurva ya, tertentu yang sudah terbukti lemah atau memiliki backdoor. Yang selanjutnya adalah kerentanan terhadap side channel attack. Nah, SSD ini dapat diserang melalui metode tidak langsung, misalnya dengan menganalisis waktu pemrosesan atau konsumsi daya listrik saat enkripsi berlangsung. Nah, untuk penggunaannya di sini eh, banyak aplikasi yang digunakan sehari-hari yang penggunaannya ini menggunakan ACC. Contohnya eh, dalam bidang cryptocurrency dan blockchain.
Ada Bitcoin, terus Ethereum, dan hampir semua cryptocurrency yang ada menggunakan ECDSA atau Elliptic Curve Digital Signal Algorithm untuk mengamankan si transaksinya. Nah, yang kedua ada sertifikat SSL atau TLS untuk website. Nah, mayoritas website seperti Google, Facebook, Instagram, dan berbagai platform e-commerce yang kita gunakan sehari-hari menggunakan ICC dalam sertifikat keamanan mereka. Yang ketiga ada aplikasi messaging seperti WhatsApp dan Telegram yang menggunakan eh, end-to-end enkripsi sebagai protokol keamanan seperti double reset yang digunakan oleh WhatsApp. Nah, selanjutnya ada juga digunakan di sektor pemerintahan dan militer. Terus eh, ada perangkat IoT dan smart device juga. Dan yang terakhir ada pada sistem pembayaran mobile. Nah, aplikasi seperti GoPay, Oppo, dan Dana juga menggunakan sistem ECC ini untuk mengamankan transaksi finansialnya. Nah, untuk status penggunaannya, mengapa ECC ini sangat aktif dan terus berkembang hingga saat ini? Alasannya yang pertama adalah era mobile dan IoT. Nah, kita hidup di era mana miliaran perangkat mobile dan IoT digunakan setiap hari pada tahun 2004 saja. Yang saya baca di artikel, diperkirakan ada lebih dari 15 miliar IoT yang aktif di seluruh dunia. Nah, untuk yang alasan yang kedua ada ancaman quantum computing. Para ahli ini atau peneliti memperkirakan nih, bahwa 10 hingga 20 tahun ke depan komputer kuantum akan mencapai tingkat yang mampu memecahkan enkripsi RSA dengan mudah. Ini adalah ancaman yang serius bagi keamanan data kita. Nah, yang ketiga adalah tuntutan performa untuk cloud computing dan big data. Nah, di era ini kita berbicara tentang big data, cloud computing, dan jutaan transaksi per detik. Kecepatan enkripsi ini menjadi sangat penting karena delay sekecil apapun bisa berdampak signifikan. Nah, selanjutnya ada standarisasi baru. Kurva-kurva modern seperti kurva 25519 dan ED448 terus dikembangkan dan distandarisasi untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi. Nah, kesimpulannya kriptografi ini atau ICC kurva kriptografi ini adalah sebuah teknologi kriptografi modern yang menawarkan keamanan yang tinggi dengan efisiensi yang lebih eh, baik dibanding algoritma kriptografi seperti RSA. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.